Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Monika Hidayah, NIM 2011290053, kelas 3 Prodi Bahasa Indonesia. Mata kuliah Morfologi, dosen pengampu Ibu Dina Putri Juni Astuti MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis morfem. Morfem adalah bagian terkecil bahasa yang mengandung arti yang relatif stabil dan tidak dapat dibagi lagi. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pada morfem. Nah, jadi jenis-jenis morfem itu yang pertama, morfem bebas, yang kedua, morfem terikat, yang ketiga, morfem utuh, kemudian morfem terbagi, morfem dasar, morfem afiks, morfem segmental, morfem suprasegmental, dan yang terakhir adalah morfem wujud. Nah, sekarang kita urutkan morfem tersebut berdasarkan kebebasannya. Yang pertama adalah morfem bebas. Morfem bebas adalah morfem yang tanpa keterkaitannya dengan morfem lain, dapat langsung digunakan dalam penuturan. Misalnya morfem dari kata pulang, merah, dan pergi, yang berdiri sendiri tanpa digabung. Kemudian yang kedua yaitu morfem terikat. Morfem terikat adalah morfem yang harus terlebih dahulu bergabung dengan morfem lain untuk dapat digunakan dalam penuturan, misalnya henti, juang, dan geletak, yang membutuhkan yang lain supaya memiliki makna. Nah, selanjutnya kita urutkan morfem berdasarkan keutuhan bentuk. Yang pertama yaitu morfem utuh. Morfem utuh adalah morfem yang bagian-bagian pembentuknya bersambungan, misalnya ter, per, pohon, lihat, dan pun. Kemudian yang kedua yaitu morfem terbagi. Morfem terbagi adalah morfem yang bagian-bagian pembentuknya tidak bersambungan, misalnya ke, an, dalam sebuah kemanusiaan, bukan merupakan penjumlahan dua morfem ke dan an, tapi satu morfem saja. Kemudian morfem kita urutkan lagi berdasarkan kemungkinan menjadi dasar dalam pembentukan kata. Yang pertama yaitu morfem dasar. Morfem dasar adalah morfem yang dapat menjadi dasar dalam satu proses morfologi, misalnya morfem atau beli dan kata makan. Kemudian morfem afiks. Morfem afiks ialah morfem yang tidak dapat menjadi dasar dalam pembentukan kata, tetapi hanya menjadi unsur pembentuk dalam proses afiksasi. Kemudian kita urutkan morfem berdasarkan jenis fonem yang membentuknya. Yang pertama yaitu morfem segmental. Morfem segmental ini adalah morfem yang dibentuk oleh fonem-fonem segmental, yaitu morfem yang berupa bunyi dan dapat disegmentasikan. Misalnya morfem dengan kata lihat, ter, dan kata lah. Kemudian yang kedua yaitu morfem suprasegmental. Morfem suprasegmental ini adalah morfem yang berbentuk dari nada, tekanan, dan intonasi. Dalam bahasa Indonesia tidak ditemukan morfem ini, tetapi hanya dapat ditemukan dalam bahasa Cina. Kemudian morfem kita urutkan lagi berdasarkan kehadirannya secara konkret. Ya, ini adalah morfem wujud. Morfem wujud adalah morfem yang secara nyata ada, sedangkan morfem tan wujud kehadirannya tidak nyata. Morfem tan wujudnya hanya dalam bahasa Inggris. Kemudian yang terakhir kita urutkan morfem itu berdasarkan ciri semantik. Jadi bermakna leksikal karena di dalam dirinya telah memiliki makna seperti kata makan, pulang, dan pergi. Sebaliknya, morfem afiks seperti kata ber, ke, dan ter. Nah, itu termasuk ke dalam morfem tidak bermakna leksikal yang dapat langsung menjadi unsur dalam penuturan. Nah, itulah tadi teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman sekalian bisa memahami tentang morfem dan berbagai jenis morfem. And thank you very much for watching.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.